kitab nasab yang masuk ke Indonesia hanya satu versi tok, kitab nasab versi Robitoh Alawiyah. Nggak ada kitab nasab versi lain. Saniki bareng enek medsos, Nakobah Maroko ngunggah kitab nasab versi Nakobah Maroko, keturunan Nabi yang ada di Maroko. Nakobah Yordan ngunggah, Nakobah Yaman ngunggah, Nakobah Iran juga ngunggah. Nah, setelah Nakobah internasional ngunggah, kita dibuat terbelalak. Ternyata rata-rata kitab nasab versi luar negeri wirapodo karo kitab nasab yang ada di Indonesia. Kalau dihadapkan kenyataan kitab nasab tiba rapodo, wi penake panggah meneng apa dibahas? Halo. Lek cara kula harus dikelirkan, harus ditabayun, duduk bersama, mana kitab yang asli, mana kitab yang palsu, harus sampai uji forensik untuk mengetahui kertas ini umurnya lebih lawas apa lebih. Terus terang sampai saat ini saya masih tidak hakul yakin lah ya. Hampir hakul yakin Kiai Haji Marzuki Mustamar ini mendapatkan informasi tentang nasab Ba'alawi itu tunggal dari Kiai Haji Imaduddin. Itu pun saya tidak terlalu yakin. Ya seperempat hakul yakin mungkin Kiai Haji Marzuki ini membaca betul-betul tesisnya Kiai Haji Imaduddin ya, tesisnya atau apanya begitu. Sehingga narasi-narasi seperti ini terlontar dari beliau gitu, yang sangat naif dan disayangkan sekali sebetulnya. Saya paham maksudnya kitab nasab yang masuk ke Indonesia itu adalah Samsud Dohiroh. Sementara itu satu versi. Sementara kitab nasab yang lain berbeda. Ini kan bicara tentang nasab Sadah Ba'alawi. Ini kan berfokus kepada Putra Ahmad. Sementara ada satu kitab namanya Tobaqatu As-Sadah kalau tidak salah. Di mana di kitab itu ini sudah berkali-kali dibahas. Di kitab itu disebutkan nama-nama sadah dari abad keempat, abad kelima. Lalu di situ disebutkan ulama-ulama nasab yang menyebutkan sadah tersebut. Artinya yang menyatakan sadah tersebut bersambung ke Rasulullah. Di Sadah Ba'alawi itu disebut oleh kitab paling banyak dan itu tidak termasuk Samsud Dohiroh. Kenapa? Karena di situ adalah khusus untuk kitab-kitab yang ditulis bukan oleh Sohibun Nasab, bukan oleh pemilik nasabnya. Jadi misalnya kitab tentang Ba'alawi yang nulis bukan dari Sayyid Ba'alawi, tapi dari ulama lain. Atau kalau katanya Pak Manahem itu sumber eksternal. Oke, itu mungkin terlalu jauh. Sekarang dekat-dekat saja. Nakobah Iran munggah isinya beda. Nakobah Iran yang mana? Yang kitabnya membatalkan Ba'alawi. Setidaknya dari perguluran nasab ini udah malas saya sekali bicara lagi kitabnya. Itu ada 2 kitab setidaknya dari Iran semua itu. Yang pertama kitab Al-Muqibun karya Ayatullah Sayyid Mahdi Rojai. Di situ jelas menyebut Ubaidillah putra Ahmad. Ada Sadah Al-Uraidi, nakib Sadah Al-Uraidiyah di Iran. Di Iran apa di Irak itu? Menyebut itu Ba'alawi. Saya hakul yakin Kiai Haji Marzuki tidak akan mengetahui itu, tidak akan membaca itu. Karena hanya mendengarkan informasi dari Kiai Haji Imaduddin. Apalagi nakibnya kan ada Ayatullah itu, Sayyid Mahdi Rojai itu. Dalam bentuk tanda tangan tauqi isbat nasab ada. Dalam bentuk surat ada. Dalam bentuk dulu takrir ada. Kurang apa lagi? Nakib Madinah misalnya, kitab Al-Usul yang baru dibahas itu menyebut Ba'alawi. Hadramaut misalnya, apalagi mana ada? Sekarang pertanyaannya, kira-kira kitab nasab, saya masih pegang ucapan saya, tidak pernah ada kitab nasab. Ingat, kitab nasab artinya kitab nasab itu dicetak dia sebagai kitab, bukan tulisan tercecer di internet. Hatta Kiai Haji Marzuki tidak akan pernah menemukan kitab nasab ditulis oleh ulama nasab yang isinya membatalkan nasabnya Ba'alawi, isinya menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Tidak pernah ada. Yang ada hanya punya Kiai Haji Imad.
Itu kenyataan. Bagaimana ini mau dirubah polanya seolah-olah kitab yang masuk ke Indonesia Samsuddohero itu berbeda dengan semuanya, berbeda dalam tanda kutip, berselisih. Ini kitabnya Ba'alawi sahih katanya, kitab-kitab nakib-nakib yang lain tidak sahih. Ini kan sama dengan komentator, oh dibatalkan oleh nakib-nakib internasional. Padahal belum pernah mampu menunjukkan satu pun nakib yang ngebatalin. Yang nakib resmi ya, bukan nakib-nakiban, nakib tukang warung kopi. Kan nggak masuk hitungan itu. Sekarang yang ngarang kitab di Mekah itu Syed Ibrahim bin Mansur. Ada satu lagi, Syed Khalil bin Ibrahim Az-Zabidi, pengarang kitab Al-Muqaddimah. Kalau misalnya ini ditarik kepada pembahasan satu ilmu, lalu ada perbedaan pendapat, dan Kiai Haji Marzuki memahami betul posisinya Kiai Imad di mana, bahwa dia seorang diri. Kalaupun dicari konconya, ya ketemunya Syekh Murad Sukri, Syekh Mugbil, sama Dr. Yasin Al-Khalidari, di mana satu pun itu nggak ada yang ulama nasab. Melawan ya semua ulama nasab. Masa iya gugatan seperti itu masuk akal? Ini yang perlu difahami. Ini sudah resume dari semua pembahasan. Sampai detik ini Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah menemukan ada statement resmi ulama nasab membatalkan nasab Ba'alawi dalam bentuk kitab nasab. Nemunya di Google, di internet, tercecer di blogspot, tercecer di status Facebook. Sampai-sampai ketika menemukan Facebook yang fatwa Mufti Yaman, dianggap kebenaran saking krisisnya. Belum pernah bertemu dengan nasabah yang real, nasabah yang kompeten di bidang nasab, ngebatalin nasabnya Ba'alawi. Sementara yang menyatakan sahih udah nggak terhitung. Ini kenyataannya. Perkara lebih percaya kepada Kiai Haji Imaduddin, silahkan, tapi tidak perlu. Lalu ini mau dibalik keadaannya gitu. Seolah-olah ini versi Indonesia aja satu yang ngesahin Ba'alawi. Yang lain kok batal semua, clear, nggak clear ini, harus dibahas ini. Ya kalau harus duduk bersama itu disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin. Ya, Kiai Haji Imaduddin harus duduk bersama itu. Begitu ya, memang kita tidak bicara kapasitas keilmuan orang, tapi tidak semua orang itu mengetahui semua hal. Ya kalau mengkajinya cuma dengerin ceritanya Ki Nur Ihya misalnya, sehingga ini peneliti nasab. Artinya saya bisa menilai sejauh mana Kiai Haji Marzuki bukan penguasa ilmu nasab, tapi mengikuti perkembangan ini ketika mengomentari Ki Nur Ihya ini peneliti nasab. Peneliti nasab apaan? Peneliti nasab dari mana? Terus ke filologi, tes karbon dari mana? Sudah saya jelaskan, kitab nasab yang dicetak sekarang itu semuanya tidak real time. Samsuddohero As-Sajul Al-Mubarakah dicetaknya kertasnya itu kalau real abad 9, kitab abad ke-7. Terus kitabnya Al-Ubaidili, kitab abad ke-5. Kitab abad ke-10 yang bisa diakses manuskripnya. Apa yang mau dikarbonkan? Tes karbu. Jadi nggak ada itu. Cerita ada kitab nasab yang abad ke-5, abad ke-6 itu ditulis berdasarkan naskah asli yang ditulis oleh pengarangnya. Nggak ada itu. Maka disinilah ulama nasab, muhakkikun dari ulama nasab itu berperan. Mereka mentahkik. Jadi gitu ya. Apalagi kalau bawa-bawa kitab nasab sebagai senjata andalan. Yang paling terserang nanti Wali Songos. Saya ulangi ucapan saya. Sebutkan ulama nasab selain Ba'alawi yang nyebut Sunan Ampel itu keturunan Rasulullah, Sunan Derajat keturunan Rasulullah, Sunan Gunung Jati keturunan Rasulullah. Jangankan menyebut mereka keturunan Rasul, menyebut nama aja nggak kenal. Sayyid Murad Az-Zabidi itu kan zamannya setelahnya. Kan 1200 Hijriah. Sementara Wali Songo kan mungkin 900. Nggak ada disebut di situ ada Wali Songo satupun. Kenapa? Karena ya ulama nasab menuliskan yang ada di lingkungan mereka atau yang ada akses kepada mereka. Nah, Wali Songo, siapa yang menyampaikan nama mereka sebagai dzurriyyah Nabi kepada ulama nasab? Jadi kalau bicara tentang ulama nasab kepada nasab sada Wali Songo, ulama nasabnya dari Ba'alawi.
Itu kenyataannya begitu gitu ya. Jadi inilah bukti ya bahwa kalau sudah kholalun fit tasawur, kholalun fit tasawur, kholalun fil hukmi. Kenapa? Karena at-tasawuru far'un minal hukmi. Terbalik ya, al-hukmu far'un minat tasawuri. Jadi hukum itu cabang dari tasawur. Maksudnya cabang itu dia ikut tasawurnya. Sehingga kalau tasawurnya sudah tidak akurat, mesti hukumnya juga tidak akan akurat. Hukum itu bukan penjara ya. Kesimpulan kita itu pasti tidak akurat. Ya. Jadi misalnya kita bilang kucing makan rumput. Ya. Padahal sebetulnya yang dimakan oleh kucing itu ikan. Cuma kita miss. Kita tidak bisa membedakan apa itu ikan, apa itu rumput. Sehingga realnya ikan kita tasawurkan sebagai rumput. Maka hukum yang kita munculkan kucing makan rumput. Kenapa menjadi keliru? Karena berbasis miss. Kita keliru mendeskripsikan. Keliru memahami apa itu rumput, apa itu ikan. Mestinya itu ikan. Tapi karena kita keliru, maka kita sebut itu rumput. Sehingga kita sebut kucing makan rumput. Kalau kita paham itu bukan rumput, itu ikan. Mesti hukum yang kita rilis kucing makan ikan. Maman pergi dengan Mimin. Itu narasi kita misalnya. Itu akan real kalau kita tahu mana yang Maman, mana yang Mimin. Kalau kita cuma taunya Maman, sementara Mimin kita tidak tahu yang mana, bisa jadi Maman pergi dengan Mukidi, kita bilang Maman pergi dengan Mimin. Menjadi keliru rilisan kesimpulan kita karena kita tidak tahu deskripsi yang benar. Tasawur kita keliru. Yang Mimin bukan itu Mukidi. Gitu sesimpel itu. Ya apapun bicara tentang nasab sah, nasab tidak sah, tentang Ba'alawi dibatalkan atau tidak. Yang pertama paham dulu. Mana nakobah Marokonya, apa bentuk isbatnya. Ya kalau tidak nanti mendapatkan info dari orang ditolak oleh nakobah internasional. Sehingga muncul narasi tambahan. Oh kitabnya tidak sama, kalau di sini kok Ba'alawi cucu Nabi, di tempat lain kok enggak. Tempat lain yang mana? Itu sudah selesai Pak Kiai ya, udah selesai. Sudah beres sebetulnya. Cuma ya mungkin ini video lama ya. Allahumma dina